patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah, karena pada malam yang berbahagia ini Allah masih menghimpun hati kita, menyatukan langkah kaki kita untuk datang menunaikan salah satu dari kewajiban kita, pembuktian kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yaitu datang melangkahkan kaki menunaikan kewajiban kita. Dan salah satu dari rangkaian amaliyah Ramadan yaitu sholat isya dan sholat tarawih yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Juga yang spesial pada malam hari ini karena Bupati Bulukumba Bapak Haji Nadiem Mukhtar Ali Yusuf telah hadir dan telah berada di tengah-tengah kita semua dalam rangka acara Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bulukumba di Masjid Nahim Mukar, Desa Wonoharo, Kecamatan Relawali. Untuk mengefisienkan waktu, pada susunan acara kita pada kesempatan malam hari ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori'ah kita, Saudari Norma. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Penyerahan bantuan masjid sebesar 10 juta rupiah dan bantuan mushaf Al-Quran, penyerahan bantuan peduli marbot, penyerahan bantuan peduli guru mengaji tradisional, dan penyerahan bantuan peduli keluarga prasejahtera kepada masing-masing perwakilan agar segera mengambil tempat yang telah disediakan. Diminta dengan hormat kepada masing-masing perwakilan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sambutan dari Bupati Bulukumba, Bapak Haji Nadiem Mukhtar Ali Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Koordinasi Pimpinan Daerah Sekretaris Daerah Kota Bulukumba, Pak Wali Bupati dan Hotel Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Baik Hormati Kepala Ekor Kementerian Agama Ketua
Ketua dan Komisioner Basnas Bapak yang saya hormati, Bapak Kapal, Bapak Iqbal, Bapak hadirin yang berbahagia, saya lagi memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari kita hadir bersama dalam rangka bersilaturahmi dengan masyarakat dengan melalui kegiatan safari Ramadan. Selawat dan salam senantiasa kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmat. Hadirin yang saya, kegiatan safari Ramadan ini merupakan wadah silaturahmi yang penting untuk kita pelihara dan kita tingkatkan untuk membangun interaksi positif antara jajaran pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kita sinergi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang lebih baik ke depan guna mencapai tatanan kehidupan masyarakat yang lebih terbangun, rukun, sejahtera dan sebagai tujuan hidup kita bersama. Banyak hingga debit air yang kurang tidak bisa sampai ke ujung lagi. Selain itu ada programnya saya untuk bibit unggul gratis kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini sudah harus jalan dari desa juga dari pemerintah. ADD-nya kita memberikan anggaran minimum 200 juta per desa. Jadi 109 desa itu bagaimana saudaranya kita ganti tanamannya yang mungkin dulu banding tanah kita ganti, kita bukan lagi banding tanah itu, tapi kita yang atau kualitasnya dulu bibitnya bukan bibit unggul, tapi kita ganti bibit unggul sehingga saudaranya kita ada diharapkan 3 tahun ke depan buahnya bisa lebih mahal jualnya. Kalau sekarang buahnya buah kecil ya masih kalau dijual kecil buahnya, kalau ditunggu 3 tahun kemudian tidak akan manis. Nah itu makanya kita makan kecil tidak akan manis 3 tahun kemudian 5 tahun. Nah kalau sampai ini bibitnya bibit manis pasti manis. Nah ini nanti saya akan terus ya maksimalkan, minta masyarakat untuk merubah ya, mengganti tanamannya kita yang ada yang tidak punya nilai. Kalau rasa kecilnya kita masih mengecil terus kita 10 tahun kita tanam, kita simpan di situ tetap mengecil, jadi ganti tanamannya yang manis harganya sehingga nanti ada nilai jualnya lebih tinggi, kemampuan ekonominya tentunya kita bisa lebih baik, kemampuan bayar pajaknya kita lebih tinggi. Dan sekarang kalau bayar pajak nanti ditagih sama Pak Desa ya, keliling ditagih sama Pak Dusun baru dibayar. Kalau sekarang kalau nanti setelah kita punya buah tanamannya kita sudah baik ya, sudah bibit unggul, tidak perlu lagi ditagih ya, mungkin kita mau nanti mau apa lagi udah datang sendiri bayar karena hasilnya sudah bagus. Saya kira itu ada program di sektor pertanian yang sangat kita harapkan untuk di daerah Bulutung Marilawala, karena di sini sudah kata 80% lebih pendapatannya kita saudaranya kita punya hasil dari pertanian. Perlu juga saya sampaikan programnya saya terus berjalan, tapi mungkin di bulan puasa ini lagi istirahat. Saya minta kalau ada program guru babi ya, untuk bisa sama-sama meminimalkan sama tadi, sama-sama ikut bergabung di tim guru babi sehingga bisa kita minimalkan. Karena yang lalu saya rencanakan untuk menggunakan cyanida, tetapi kita punya ternak sapinya kita tidak bisa kita kandangkan sementara. Nah itu sangat berisiko. Jangan sampai ya babinya kita, babi hutan kita ini, sapinya kita yang habis terkapar, yang saya ragukan, sehingga saya tidak serius apalagi menggunakan cyanida. Tapi bagaimana berburu dengan manual
dan sampai sebelum puasa kita sudah apalagi dulu lebih 1.000 ekor dari pasca program saya laksanakan 5 bulan yang lalu. Nah ini kalau kita terus kembangkan, terus kita maksimalkan, kita bisa minimalkan perkembangbiakannya dan sehingga setelahnya kita bisa bebas bercocok tanam, bebas menggarap lahan kita. Alhamdulillah juga terakhir-terakhir ini pandemi COVID ini mulai agak mereda, tapi kita jangan lengah, tetap menjaga bagaimana virus itu tidak menyerang kita. Yang tentu kalau mungkin masih ada saudaranya juga yang belum divaksin, ya 2 kali tentu harus masuk terus, yang belum di booster dari usaha rakyat dan istilah saya buat ini untuk bagaimana ya, UMKM kita bisa kembangkan, kita maksimalkan dengan program ya, pemberian kredit murah dari bank, ada berapa bank, dan terus sekarang sementara sudah berjalan dan insya Allah ini terus saya akan tinggalkan, saya akan terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ceramah Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf SLC. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadir di keningan serta nantunan lobet di kapal. Ibu-ibu tak lobet ibu. Bapak-bapak nanya. Ini tulis. Saya ulangi, semoga mendapatkan jawaban yang lebih kompak dan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita doakan sama-sama, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan para orang tuanya, Allah sehatkan anak-anaknya, Allah kasih THR yang banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, yang kita muliakan dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba beserta rombongan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, para pimpinan Forkopimda, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, para staf ahli, para asisten, para camat beserta jajarannya, serta para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, beserta adik-adikku dan anak-anakku semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali tausiah Ramadan kita pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu kisah. Kisah ini saya dapatkan ketika sedang berkunjung ke Turki. Kita di Turki, turunan Kindam. Pada saat itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dipertemukan dengan salah seorang haji yang sudah tua. Alhamdulillah usianya sudah 80 tahun lebih. Beliau masih sehat dan setiap 5 waktu beliau selalu ada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu dan sholat yang lainnya. Pada bulan Ramadan setiap malam dia ada di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi yang dahsyat pada saat itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seringkali beliau di kampung itu mengalami kekeringan, tetapi kemudian beliau Pak Haji ini tetap bisa mendapatkan hasil panen cengkeh yang banyak, jauh lebih banyak dibanding daripada warga yang lainnya. Sawah dia pun setiap tahun tetap memberikan hasil yang baik. Kalau kemudian sawahnya orang lain sering dimakan oleh tikus atau hama, beliau alhamdulillah tetap bisa mendapatkan 5-6 ton setiap hektar yang beliau dapatkan dari sawah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sehingga kemudian orang-orang mengatakan, agak ngarit narona jame Pak Haji natu lebegang tobo sengkena, agak ngarit narona jame Pak Haji alhamdulillah ya rabbaluna mereka mutopas hasil pasangkina barangkali aruna jama-jaman angka basah-basahan atau biasa tuh orang bilang bisa jadi ada babi ngepet nantiara dan seterusnya, ada tuyul dan seterusnya. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya penasaran dan kemudian datang bertanya. Saya bilang, Pak Haji, apa rahasianya sebenarnya yang kita lakukan itu? Dia sampaikan 4 hal bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau setiap subuh melakukan salat subuh secara berjamaah, dan beliau selalu berupaya untuk berada di saf terdepan pada saat melakukan salat subuh. Dan setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah. Setelah itu dia langsung ke kebunnya. Dekna pada ini biasanya rupa tahu kepada masuk pada subuh mati berdiri nomor doye. Kalau bahasanya Pak Bupati tadi ya toma kuntu. Nah, beliau alhamdulillah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, setelah tiba di rumah dia langsung kemudian berjalan ke kebunnya, berjalan ke sawahnya, dan kemudian jam 9 sebentar dia sudah tinggalkan kebunnya. Empat dari balak kepada dia bagi mami murah dia bagi berada di masako wa galuna angkatona sekian alhamdulillah aruna mamuratun di majaratun. Dan kemudian yang kedua yang dia lakukan, dan ini yang sangat dahsyat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, setiap kali selesai panen cengkeh langsung dia hitung berapa cengkehnya, 100 kilo kan, 200 kilo kan, 300 kilo atau bahkan mungkin 1 ton. Apa yang dia bilang, anak pacar kayak cengkehku anak di ajar lalu pertama diputar-putar untuk cengkeh di balai sebelum dipacar kai. Anaknya kemudian bertanya, siapa yang dipasung ke Haji? Nabi bilang 10% dulu sebentar, tapi ditambah lagi kalau ada pembangunan masjid atau sumbangan-sumbangan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, langsung dipotong 10% dari setiap hasil panen dia. Bukan saking apalagi yang dilakukan 30 karung, 40 karung, 50 karung dari hasilnya. Datang kotor dia keluarkan 10%. Jadi kalau dia dari Allah Subhanahu wa taala 10 karung, langsung dia keluarkan 1